Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa belajar bersama-sama kembali. Pada saat hari ini saya mau share tentang juru selamat, tidak selamat. Jadi juru selamat dan tidak selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama kembali belajar tentang pribadi juru selamat. Pribadi juru selamat ialah seorang juru selamat, orang yang menyelamatkan atau bertindak sebagai penolong dalam kesukaran, atau dia bisa disebut sebagai penyelamat, yang artinya dia kehadirannya itu membawa sebuah pengharapan yang baru, yang tadinya saat kita tidak memiliki pengharapan dalam sebuah kesukaran, dalam sebuah masalah yang besar, dengan kehadiran si juru selamat, sang juru selamat, maka kita mendapatkan pengharapan baru. Kita melihat sesuatu hal yang baru. Kita melihat masa depan yang baru. Kita bisa menaruh segala sesuatu dan kita bisa mempercayai bahwa kita akan berkemenangan sebab sang juru selamat itu sudah datang. Si penolong atau sang penolong kita sudah datang, sehingga tidak ada alasan lagi kita harus tetap khawatir, tidak ada alasan lagi kita harus tetap takut, karena sebentar lagi atau sedikit lagi kita akan mengalami yang namanya pembebasan. Kenapa? Karena sang juru selamat sudah datang, sang juru selamat sudah hadir, sehingga tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dan tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Karena sang juru selamat itu sudah ahli dalam hal penyelamatan. Jadi, apakah yang perlu kita pikirkan lagi? Tidak ada. Namun yang jadi masalah adalah tema pada saat hari ini ialah juru selamat, tidak selamat. Ada juru selamat, tapi tidak selamat. Begitu. Mari kita akan sama-sama belajar, saudara. Waktu Injil Lukas mengatakan begini. Injil Lukas 2 dan Injil Lukas 2 ayat yang ke-11 bilang begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Alkitab mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu, bagi suku Israel, bagi dunia, bagi seluruh umat manusia, yaitu juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat itu ialah Kristus. Juru selamat itu ialah Yesus. Ini Alkitab yang ajarkan kepada kita bahwa juru selamat kita itu tidak ada yang lain. Juru selamat kita ialah Allah. Juru selamat kita ialah Tuhan, dan Dia ialah Yesus Kristus yang kita percaya. Dialah juru selamat dalam hidup kita. Sehingga ada satu ayat mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang di dalamnya ada keselamatan, kecuali nama Yesus. Hanya nama Yesuslah yang di dalamnya mengandung sebuah keselamatan. Jadi semuanya berhubungan. Dari seluruh Injil yang ada di Alkitab itu berhubungan bahwa mereka sepakat, Injil sepakat bahwa juru selamat adalah Yesus Kristus. Kemudian Lukas 1 Timotius 4 ayat 10 bilang begini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan itu kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Waktu kita mengetahui adanya sang juru selamat, maka kita menaruh sebuah pengharapan. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, seperti apapun, seburuk apapun, saat engkau mengerti kehadiran sang juru selamat di dalam hidupmu, maka engkau akan menaruh yang namanya sebuah pengharapan. Jadi engkau akan mengerti bahwa sudah ada pribadi penolong
si penyelamat, sang penyelamat, sehingga pengharapanmu itu kamu taruh kepadanya. Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, kita harus menaruh pengharapan itu kepada Allah sang juru selamat. Alkitab Injil tadi mengatakan bahwa juru selamat itu Yesus. Paulus mengatakan juru selamat itu Allah. Maka bisa disimpulkan bahwa sang juru selamat kita ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Ini juru selamat, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa dengan percaya diri menaruh pengharapan kita kepadanya. Kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu bimbang lagi. Alkitab dengan jelas mengajar kepada kita bahwa dialah juru selamat. Dia juru selamat. Dunia dapat pengharapan yang baru. Sebagaimana Injil Yohanes katakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Itu janji pengharapan. Itu janji pengharapan. Dan Tuhan mau menggenapinya. Lalu apa maksud daripada tema juru selamat tidak selamat? Saudara, mari kita belajar sama-sama dampak daripada kehadiran Yesus pada waktu itu. Kita belajar sama-sama tentang dampak dalam atas kehadirannya. Apa dampaknya? Saudara, jelas bahwa kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, dampak daripada kelahiran Yesus adalah masalah. Kita pernah belajar bahwa masalah itu adalah masalah dalam diri Maria, masalah itu adalah masalah dalam diri Yusuf, masalah itu masalah dalam keluarga Maria, masalah itu juga terjadi di Israel pada waktu itu, sehingga ada bayi-bayi yang harus mati gara-gara kehadirannya, gara-gara kelahirannya. Kelahirannya sudah bawa masalah. Yang tadinya orang mendengar bahwa telah lahir bagimu juru selamat, tapi di hari berikutnya berganti. Yang tadinya kita menaruh pengharapan, yes, juru selamatku sudah lahir, juru selamatku sudah datang. Artinya ada sebuah pengharapan untukku memperoleh sebuah keselamatan. Tapi nyatanya hari berikutnya apa yang terjadi? Ada pembunuhan di situ. Semua anak-anak kecil di usia di bawah 2 tahun dibunuh. Herodes dengan kejam melakukan pembunuhan itu. Lalu bagaimana? Beginikah sang juru selamat? Kelahiran sang juru selamat atau kehadiran sang juru selamat? Bukankah pada waktu itu, jika saudara dan saya hidup di masa itu, kita akan meragukan kehadiran Yesus? Ini juru selamat tidak membawa penyelamatan, tapi ini juru selamat membawa kutuk. Seolah-olah begitu, seolah-olah kenyataan yang ada. Ini kenyataan yang ada. Kehadiran Yesus bawa masalah. Kehadiran Yesus bukan masalah kecil yang dia bawa, tapi masalah yang besar. Keretakan rumah tangga Yusuf dan Maria. Karena siapa? Karena kehadiran Yesus. Kematian bayi-bayi pada waktu itu karena siapa? Karena kelahiran Yesus. Jadi masalah. Kehidupannya, begitu juga dengan kehidupannya pada masa juga membawa masalah yang besar. Di masa dia hidup, dia membawa masalah yang besar di tengah-tengah suku Israel, khususnya buat Yahudi dan Farisi. Karena Yesus lahir dengan membawa pengajaran yang berbeda dari Yahudi, membawa pengajaran yang berbeda dari Farisi. Dan itu menjadi masalah besar. Sehingga ada beberapa tulisan mengatakan Yesus itu adalah orang yang sedang praktik sihir.
Dia dianggap sebagai oknum atau sebagai pribadi yang sedang mempraktekkan sihir, sedang mengadakan sebuah penyesatan. Kehadirannya, kehidupannya juga bikin masalah. Israel jadi geger pada waktu itu karena kehadirannya. Pengajarannya semua juga membuat gempar Israel pada waktu itu. Ada masalah yang terjadi. Lalu apalagi? Kematiannya juga bawa masalah. Masalahnya bukan masalah kecil, tapi masalahnya adalah masalah besar. Waktu dia mati, waktu dia mengalami penyiksaan menuju kepada kematian, masalah besar terjadi atas murid-muridnya. Murid-muridnya mengalami tekanan yang tadinya diharapkan bahwa Yesus adalah seorang juru selamat yang dinanti-nantikan. Ternyata ditangkap tentara Romawi, ditangkap oleh orang-orang Yahudi, ditangkap oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam, ditangkap oleh orang-orang Farisi. Dan Alkitab mencatat dia dibawa untuk dihukum mati, dia dibawa untuk disalibkan, dia disesah, dia dihina, dia dihajar, bahkan rupanya saja hampir-hampir tidak menyerupai manusia lagi karena hancur tubuhnya. Dia dihajar, dicambuk, dan akhirnya Alkitab mengatakan dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Saudara, orang yang dianggap sebagai pribadi penolong, pribadi penyelamat, ternyata dia mengalami penyiksaan, dia mengalami penderitaan. Dia tidak membawa pembebasan seperti yang diharapkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, waktu mereka sedang dijajah oleh Romawi. Harapannya adalah jika Yesus benar-benar sang juru selamat, maka kehadirannya itu akan membuat bangsa Israel mengalami kemerdekaan, membuat bangsa Israel keluar dari penjajahan. Tapi nyatanya dalam kehidupannya justru masalah besar yang dibawanya. Pertentangan terjadi di tengah-tengah Israel. Bahkan dia juga harus mengalami namanya kematian, dan dalam kematiannya itu juga ada masalah yang besar. Pengharapan itu hilang, pengharapan itu goyah. Yang tadinya menaruh pengharapan bahwa Yesuslah penolong, Yesuslah penebus, Yesuslah pembebas, Yesuslah juru selamat, akhirnya tergoyahkan. Kenapa? Karena ternyata dia tidak berdaya. Dia ditangkap, dia dihakimi, dia dihakimi, diadili, ditanya, diinterogasi pada waktu itu dia tidak jawab sama sekali. Dia berdiam. Saya nggak tahu bagaimana perasaan para pengikutnya pada waktu itu. Sehingga Petrus pada waktu itu dalam ketakutannya dia menyangkal Yesus. Saya berpikir apakah Petrus hanya dalam ketakutan atau juga ada kebimbangan dan juga ada kekecewaan. Saya kurang begitu mengerti. Tapi Alkitab jelas-jelas mengatakan Petrus pada waktu itu dia menyangkal Yesus. Karena kondisinya, karena keadaan pada waktu itu sudah tidak mendukung lagi bahwa Yesus adalah juru selamat. Apalagi yang bisa diharapkan? Tidak ada. Sebab dia sudah ditangkap tentara Romawi. Dia sudah dihakimi, dia sudah diadili. Dan Yesus tidak ada perlawanan sama sekali. Yesus cuma berdiam. Yesus tidak melakukan apa-apa. Bahkan berujung kepada
penyalipan, dia disalibkan, dan dalam penyalipan itu mengakibatkan kematian atas hidupnya. Lalu apa yang bisa diharapkan oleh murid-muridnya? Dan itu membuat murid-muridnya menjadi ketakutan, membuat murid-muridnya menjadi penuh dengan kekhawatiran, harus sembunyi di sana, sembunyi di sini. Kenapa? Pengharapannya menjadi sia-sia. Sebab Yesus sang juru selamat sudah tidak ada lagi. Yesus sang juru selamat sudah mengalami yang namanya kematian. Yesus sang juru selamat tidak lagi bisa diandalkan. Sehingga kita bisa melihat di situ bahwa sang juru selamat jadi tidak selamat. Kenapa? Karena dia mati oleh karena manusia. Dia mati oleh karena pihak yang menjajah. Dia mati di tangan para orang Romawi, tentara Romawi. Dia mati oleh karena orang Yahudi sendiri menolak dia. Dia mati oleh karena ahli Taurat menolak dia. Sang juru selamat tidak selamat. Dia harus menghadapi sebuah kematian. Sehingga iman, pengharapan yang selama ini menjadi pengikutnya tergoyahkan. Hingga iman, keyakinan, dan pengharapan yang selama ini ditaruh kepadanya seolah menjadi sia-sia. Itulah kenyataan yang ada pada waktu itu. Bahwa Yesus yang adalah sang juru selamat akhirnya mengalami sesuatu yang secara kenyataan itu dia tidak selamat. Dia menderita, dia mati. Begitu juga kehadirannya membuat satu wilayah, satu kota, satu daerah mengalami tidak selamat. Karena ada bayi-bayi yang harus mati. Masalah yang besar terjadi. Itu juga dalam kehidupannya. Masalah besar terus ada. Perpecahan terjadi. Dan di masa hidupnya dan berujung kepada kematian, di mana dia sendiri harus mati. Dan pengharapan iman yang selama ini dibangun oleh orang runtuh begitu saja. Kenapa? Karena sang juru selamat yang dinantikan, sang juru selamat yang dipercaya, kini sudah tiada. Sang juru selamat yang dinantikan, sang juru selamat yang diharapkan, kini sudah mati di tangan manusia. Sehingga banyak sekali orang-orang mengatakan, Tuhan kok mati, Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu. Tidak salah Bapak Ibu. Sebab mereka memperkatakan kenyataan pada waktu itu. Yesus memang mati. Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan memang mati. Yesus yang kita percaya sebagai sang juru selamat memang mati. Yesus yang kita percaya, yang kita menaruh pengharapan kepadanya, bahwa dialah yang akan menyelamatkan umat manusia, dialah yang akan menyelamatkan Israel pada waktu itu, memang mati. Jadi tidak salah orang mengatakan juru selamat, tapi mati. Tuhan kok mati? Tuhan kok begini? Tuhan kok digantung di kayu salib? Tidak salah, memang kenyataannya pada waktu itu benar-benar terjadi. Bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Bahwa Yesus benar-benar mengalami penderitaan. Bahwa Yesus benar-benar tidak selamat pada waktu itu. Cara pandang manusia. Tidak ada yang salah dengan perkataan-perkataan ejekan orang di luar sana. Bahwa Tuhan kok mati. Tuhan kok digantung di atas kayu salib. Disitulah letak rahasia besar. Rahasia ilahi.
atas keselamatan yang dirancangkan buat dunia. Kita lanjut di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.